Itu buat aku aja. Ini aku bawain. Nggak bisa. Ini loh nutupnya. Ya nggak aku tutupin Kak. Jadi Jabal Nur, Siti Khadijah rutin 2 kali dalam sehari berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira, mendaki 2 kali dalam sehari Bapak Ibu, mengantarkan Rasulullah makanan. Barangkali Bapak Ibu ada yang sanggup. Dulu kita tidak akan menemukan jalangan sebagus seperti sekarang Bapak Ibu. Ketika untuk memenuhi kebutuhan air pada saat pelaksanaan ibadah haji, jadi itu nanti disimpan di situ Bapak Ibu ya. Nah, kalau dahulu di zaman Siti Zubaidah air itu sangat-sangat sesuatu hal yang langka. Jadi alhamdulillah di zaman sekarang sudah disediakan tempat untuk menampung air untuk memenuhi kebutuhan air para calon jamaah haji. Jadi tidak takut dengan. Jadi ketika itu Rasulullah beserta para sahabat, Bapak Ibu sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat tersebut Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu lewatlah para rombongan jin. Nah di sebelah, maaf saya potong lagi, di sebelah kiri Bapak Ibu itu ada masjid namanya Masjid Sajarah, atau kalau dalam bahasa Indonesia Masjid Pohon. Saya sambung lagi Bapak Ibu ya, karena itu semua masjid-masjid itu mempunyai sejarah yang menyambung Bapak Ibu ya. Kenapa dikatakan masjid jin Bapak Ibu? Jadi dahulu Rasulullah beserta para sahabat ketika itu melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu Rasulullah Al-Nur Bapak Ibu ya, yang sekilas dari kejauhan itu seperti punduk unta. Jadi itulah Jabal Nur Bapak Ibu ya. Jadi di Jabal Nur itu Bapak Ibu, jadi posisi dari Gua Hira itu Bapak Ibu naik ke puncak. Dari setelah sampai puncak nanti kita turun lagi ke bawah. Jadi tidak posisinya di atas puncak. Kiri itu Bapak Ibu ya, di bawah ini. Di sebelah kiri juga Bapak Ibu ada sebuah masjid. Itu adalah Masjid Kaib Bapak Ibu ya. Itu adalah masjid di mana ketika pelaksanaan ibadah Mina di situ diperuntukkan untuk jamaah haji ketika akan melaksanakan sholat. Jadi di Masjid Kaib ini Bapak Ibu cukup unik Bapak Ibu ya. Jadi dibuka ketika semua calon jamaah haji sudah berkumpul di Mina. Jadi untuk hari-hari biasa Bapak Ibu, Masjid Kaib kalau furodah, begitu kita punya uang langsung bisa berangkat kalau memang kursinya masih tersedia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah kita akan, untuk bapak-bapak terutama, kita akan mengganti kain ihram kita nanti di sini kalau memang ada ini tidak penuh. Jadi kenapa Bapak Ibu, kalau kita mengganti ihram terutama untuk bapak-bapak di Masjid Jironah, kita tidak boleh mengganti di dalam masjid. Walaupun nanti sampai 5 hari menjelang hajian sudah selesai, itu bus nggak ada Bapak Ibu. Nah nanti adanya lagi setelah 5 hari pelaksanaan ibadah haji sudah selesai, baru busnya operasi kembali. Nah jadi karena hotel Indonesia terlalu jauh Bapak Ibu, jadi banyak calon-calon jamaah haji itu ketika akan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram itu banyak yang kesasar Bapak Ibu.
karena nanti akan banyak-banyak terminal di sekitaran Masjidil Haram. Jadi nanti kalau tidak salah kemarin jamaah yang dari Jogja, ibu yang mengerjakan sendiri itu tidak ada yang namanya dipungut biaya. Terkecuali bapak ibu ketika tidak merasa mampu untuk membadalkan orang, nah terus menyuruh orang untuk membayar, itu jatuhnya jangan, bahasanya jangan dipakai bayar bapak ibu ya. Jadi seolah-olah kita itu ibadah dibikin buat jadi bisnis, uang sedekah ya. Jadi jangan kita bilang bayar, mas bayarnya berapa, jangan. Ibadah itu tidak ada diperjual belikan. Nah, jadi itu jatuhnya itu sedekah. Jadi sutama bapak ibu yang ingin meminta tolong ke orang akan haji untuk jamaah dari Indonesia, khususnya Asia Tenggara bapak ibu ya. Karena di sini itu sudah dibagi sedemikian rupa. Jadi nanti untuk yang sebelah kanan tersebut bapak ibu, nanti barangkali bapak ibu ada yang mempunyai rezeki untuk berhaji, insya Allah nanti pemondokan bapak ibu ketika berada di Mina itu di tempat tersebut bapak ibu ya. Karena di Mina ini bapak ibu tempat pemondokan itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada tempat-tempat yang Asia Tenggara di tempat ini, yang Asia Timur di sini, Eropa di sini, pokoknya sudah diatur sedemikian rupa bapak ibu. Jadi nanti bapak ibu bisa tenang di Mina. Bahkan kalau calon jamaah haji yang pedah, jadi tanggal 10, 11, 12, jadi tanggal 9, 10, 11, 12 itu lempar jumrah untuk yang mengambil nafar awal. Jadi haji ada yang mengambil nafar awal, ada pula yang mengambil nafar sani. Jadi untuk yang mengambil nafar sani bapak ibu, itu proses pelaksanaan ibadah hajinya itu 5 hari. Jadi jangan dipikir di sini jamaah lama sampai 45 hari. Nah itu cuman itu waktu-waktu itu langsung menuju ke kota Mekah. Jadi yang dari yang Madinah terlebih dahulu, mereka di situ 7 hari bapak ibu ya, paling lama itu 8 hari. Setelah itu mereka bergerak menuju ke Mekah. Begitu pula nanti yang kedatangan Mekah, nanti mereka pulang itu lewat bandara di Madinah. Jadi kalau ada yang datang lewat Madinah terlebih dahulu, nanti mereka akan ke Mekah lalu pulang lewat Jeddah. Itu tergantung nanti bapak ibu, itu adalah kebijakan pemerintah. Biasanya kalau kloter-kloter hijrah itu yang dilempar jumrah Aqobah itu sebanyak 7 kali bapak ibu. Nanti disunahkan ketika akan melempar itu kita mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, lalu kerikil dilempar satu persatu bapak ibu ya, bukan dilempar semua ya. Jadi setiap lemparan itu bapak ibu disunahkan untuk kena bapak ibu ya. Nanti dinding Aqobah itu bapak ibu, nanti di situ ada dinding-dinding. Jadi ketika akan melempar itu disunahkan kita untuk kena Aqobahnya. Kita juga punya aturan juga bapak ibu, jangan asar dilempar. Paginya itu bapak ibu setelah selesai maghrib di Mina, di Indonesia berarti sholat Id ya. Jadi ketika di Indonesia sholat Id, di sini kita hari pertama tanggal 10 itu lempar jumroh yang pertama. Jadi tanggal 10 itu bapak ibu lempar jumroh yang pertama. Jadi yang kita lempar itu cuman Aqobah bapak ibu ya. Sekedar gambaran, nanti siapa tahu bapak ibu ada yang bernasib untuk berhaji, tanggal 10 Zulhijjah itu lempar jumroh yang pertama, itu yang dilempar adalah Aqobah bapak ibu ya. Jadi hanya 25 hari. Dan untuk yang purodah itu terserah mereka bapak ibu kalau yang purodah. Bahkan kemarin ada yang ngambil paket purodah yang saya layanin, dia itu datang 1 hari menjelang ibadah wukuf. Jadi dia landing di Jeddah tanggal 8, jam besoknya itu jam 9, kita tanggal 9 sudah harus wukuf. Jadi mereka itu setelah selesai proses ibadah haji, mereka boleh langsung ngacir pulang. Jadi nggak perlu inilah, jadi kan mereka membayar lebih, jadi dia yang ngatur ini, bukan kita yang ngatur dia. Allah mendapatkan wahyu yang pertama sekaligus diangkat sebagai Rasul. Di tempat itulah nanti di Gua Hira itu Rasulullah menyendiri bapak ibu ya. Jadi situlah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama sekaligus diangkat sebagai Rasul.
Jadi barangkali untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba naik ke Gua Hiro, silahkan nanti bisa menghubungi saya. Jadi nanti insya Allah nanti saya akan carikan kendaraan buat Bapak Ibu. Nah, sekilas seperti unta Bapak Ibu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dulu Siti Khadijah setiap hari 2. Nah, itu nanti jangan biar ada sedikit gambaran buat Bapak Ibu. Jangan harap nanti penginapan atau hotel ketika pelaksanaan ibadah haji untuk haji yang reguler itu letaknya di tempat yang lumayan jauh Bapak Ibu. Karena jamaah dari Indonesia itu walau alam, kalau memang benar itu pemerintah kita itu tidak pernah berani membayar hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Jadi setiap nanti Bapak Ibu ingin beribadah ke Masjidil Haram itu harus naik bus Bapak Ibu ya. Ada 3 tempat untuk menetapkan niat umroh kita. Yang terdekat dari Masjidil Haram itu adalah Tanaim. Dan yang pertengahan ini Bapak Ibu, ini adalah Masjid Jirona. Dan nanti itu yang paling jauh, mungkin kita tidak mengagendakan ke Masjid Hudaybiyah. Jadi Masjid Hudaybiyah itu adalah tempat pengambilan mikot yang paling jauh dari Masjidil Haram. Nah, jadi insya Allah kita tidak mengagendakan untuk mengambil mikot di Masjid Hudaybiyah. Jadi untuk Bapak Ibu, kita harus antri Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti gua terus tempatnya luas, tidak. Nah, di situ nanti kita akan masuk. Kalau kita pasang badan terlentang, kita tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Kita harus memiringkan badan. Nah, di situ tuh batunya itu sempit. Jadi batunya itu dari zaman dahulu Bapak Ibu, dari zamannya Rasulullah. Jadi untuk masuk ke Gua Hiro, kita tidak bisa dengan badan terlentang. Jadi kita tahun 2015 Bapak Ibu ya. Jadi di situ Bapak Ibu, ketika itu sebelah kanan Bapak Ibu ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, itu adalah terowongan Mina, di mana dulu tahun 2015 Bapak Ibu ya. Di situ banyak terjadi korban meninggal dunia, terutama yang dari Indonesia. Karena maktab atau pemondokan dari jamaah haji dari Indonesia itu ada di sebelah dari terowongan tersebut Bapak Ibu ya. Jadi ketika jamaah akan melaksanakan lempar jumroh di Mina, jadi ketika di depan Bapak Ibu ya, di depan kita Bapak Ibu, itu adalah tempat ketika pelaksanaan atau calon jamaah haji ketika pelaksanaan lempar jumroh di Mina. Di sebelah kanan Bapak Ibu ya, di sebelah kanan atau calon jamaah haji itu berkumpul di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Tanggal 10 itu semua setelah tanggal 9 malamnya Bapak Ibu, langsung semua calon jamaah itu jamaah haji beranjak menuju ke Musdalifah. Jadi maghrib setelah selesai kita melaksanakan ibadah wukuf, semua calon jamaah haji itu beranjak menuju ke Musdalifah. Jadi di Musdalifah nanti calon jamaah haji itu berkumpul menjadi satu di Musdalifah, bermalam di sini. Silakan itu untuk mengikuti saya Bapak Ibu ya. Nawaitu umratan. An, sebut namanya siapa Bapak Ibu? Bin atau bintinya siapa? Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah memasang niat untuk berumrah ataupun untuk membadalkan umrah. Jadi otomatis semua larangan-larangan ihram. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Sholat zuhur Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada yang sholat zuhur di kamar hotel Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan sholat zuhur berjamaah di Masjidil Haram. Jadi biar nanti pahala 100.000 kali lipat itu tetap kita dapatkan ketika sholat di Masjidil Haram. Jadi nanti sehabis dari hotel, sehabis sini turun dari bus, silahkan nanti langsung naik ke tempat makan. Setelah selesai makan, dan ingat Bapak Ibu ya, nanti barangkali ada yang lupa kalau kita sudah dalam keadaan berihram dan mau mengumrahkan orang atau diri sendiri, tetap itu larangan-larangan ihram selalu untuk dijaga Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ketika makan lupa kalau ini tadi makan pakai tangan lalu ketemu sabun, cuci tangan pakai sabun. Nah, pokoknya وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الهم أيضا برح بالنبي الكريم عيسى عليه السلام في شأن قومه فقال معرضا برحمة الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذلكم الكريم موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه غضبان أسفا من اتخاذهم العجل إلها أدركه هذا الهم وعجل إلى ربه داعيا منيبا قال رب اغفر لي. Ya Allah, segeralah anak-anakku dan bumi segera datang ke Baitullah menyusul mama ya. Halo, segera menyusul mama ya, insya Allah akan dipercepat. Semoga anak-anakku bisa menyusul dan teman-temanku, semoga ayo kita menyusul ke Baitullah ya Allah. Semoga cepat pada menyusul ke sini semua teman-temanku yang ada di Indonesia. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ini Mbak Warti ini kayak bengi-bengi kayak bro. Tinggal mangan iku ilang. Dan iki kenal ilang tinggal mangan. Aku ora ora karuan ilang. Aku lek udah kemarin lek kunci iki. Iki.
بك حفنا وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه نصر الإسلام وعز للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا يا رب العالمين. اللهم Jalanan pulang Istawa Pada. Apa Pak? Bareng ben sok ki untuk memotivasi sing wong tuwa kono sok ya trunggon do kepengin ngono lho. Amati nek di nggih Pak RT. Jak anu meneh ya gelem kono. Pandorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Umrah agama lama. Umrah agama lama. Mabrur agama lama. Amin. Sebentar saya dekatkan biar jelas wajah-wajah tamu Allah. Besok kita umrah hari Rabu ya. Hari Rabu. Dari mana semua ini? Dari Jogja. Masya Allah Jogja. Sleman. Sleman. Mana Pak? Tempel. Tempel. Ya. Aneh baru sekali dengar Bu tempel. Mana Bu? Prambanan Sleman. Oh, Masya Allah ini Bu. Tempel juga. Alhamdulillah. Sleman. Magelang. Bu Sri di mana Bu Sri? Jogja. Pacitan. 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 Oke. Dah, mantap. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Umrah agama lama. Umrah agama lama. Mabrur agama lama. Amin. Sebentar saya dekatkan biar jelas wajah-wajah tamu Allah. Besok kita umrah hari Rabu ya. Hari Rabu. Dari mana semua ini? Dari Jogja. Masya Allah Jogja. Sleman. Sleman. Mana Pak? Tempel. Tempel. Ya. Aneh baru sekali dengar Bu tempel. Mana Bu? Prambanan Sleman. Oh, Masya Allah ini Bu. Tempel juga. Alhamdulillah. Sleman. Magelang. Bu Sri di mana Bu Sri? Jogja. Pacitan. 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 Oke. Dah, mantap. Allahumma.
tuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin Allahumma. Ya, lakukan kalau lagi saraf kejepit kan sakit kan ya. Berarti ada pelan-pelan merunduknya. Merunduk pelan-pelan sampai lurus. Ya. Udahnya nempel ke atas. Ya. Nah, tangan seperti ini, lihat tangannya posisinya seperti ini. Ayunkan sekuat-kuatnya. 1 2 3 4 sampai 10. Anda berdiri. Seketika itu sakitnya berkurang, terasa berkurang. Seketika itu juga masih sakit, lakukan lagi ya sampai bener-bener hilang. Kalau kiri yang sakit ya lakukan kiri, kalau tengah yang sakit gantian kanan kiri sampai bener-bener hilang ya. Ini untuk saraf kejepit. Sudah berapa Ustadz? Seperti apa? Ini Ambayan nih ya. yang ambeien kalau bangun tidur jangan langsung bangun ya. Yang ambeien kalau bangun tidur jangan langsung bangun ya. Lakukan gerakan ngayuh sepeda 1 2 3 sampai 10. Lakukan lagi 1 2 sampai 10. Lakukan 3 kali 10. 3 kali 10 ayunan sini. Bangunnya nggak boleh langsung begini, nggak boleh. Bangunnya nyamping, kiri maupun kanan boleh ya. Itu nggak sampai 2 minggu nggak usah operasi Anda ya. Saya pernah sampai berdarah ya, sakit. Oleh ambil itu sakit jalan teman-teman ya. Nah itu untuk Prostat sama. prostat yang tadi Pak, duduk perkasa tadi. Oh, itu prostat ya. Perkasa tadi ya. ثم تذكر وأناب وأقبل إلى ربه مقرا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وذلكم نبي الله داود عليه السلام ذو الأيدي الذي شد الله له ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب لما رأى أنه ذهب عن الحق في قضاء قضاه بين خصمين هرع إلى ربه مستغفرا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أما سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله عليه صلوات الله ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فكان أرغب الناس إلى ربه وأخوفهم من مقامه وأشدهم رهبا من غضبه وعقابه وأليم عذابه وقد ألهمه سبحانه. Jalanan pulang Istawa pada apa Pak?
Nah, anu gak bareng ben sok piye untuk memotivasi sing wong tuwa kono sok ya tunggon do kepengin ngono lho. Ah mati nek di nggih Pak RT. Jak anu meneh ya gelem kon. Kondorong. Sakjane sing sak kantor. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kopi mawon ora metu ya ora apa-apa. Ada cikgu itu. Ada cikgu jero apa. Pas sholat. Ini sini Pak Ibu. Ini jemaah, sama dulu jemaah. Ini sekarang. Ini banjir kah pada 80 tahun yang lalu banjir. Jate. Ini saya. Calon jamaah haji kesininya itu bisa mencapai 45 hari yang reguler. Kadang kalau yang haji plus cuma 25 hari, dan yang furodah itu kadang mereka mengambil inti-intinya saja Bapak Ibu ya. Jadi haji furodah ini Bapak Ibu adalah di mana mereka itu tidak perlu menunggu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunggu seperti hari haji reguler sampai bertahun-tahun. Jadi mereka begitu punya uang, kalau berani bayar segitu, mereka berangkat Bapak Ibu ya. Kalau itu tidak salah kemarin ada Uangnya jangan diulangi. Ya kuwi lur paling. Keluar
Walah.